Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan. Semoga harapan-harapan yang indah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Wali Kota Pasuruan, Wakil Wali Kota, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan ketabahan, dan Allah kabulkan segala hajat dan cita-citanya, terutama di dalam membimbing warga Kota Pasuruan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang ingin disampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung oleh orang lain. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal perbuatan kamu sebelum ditimbang oleh orang yang lain. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Siapa orang yang menyangka tanpa usaha dia akan mendapatkan hasil yang indah, maka itu adalah orang yang mutamannin, orang yang berandai-andai saja. Dan orang yang berandai-andai adalah tanda orang yang bodoh. Andai-andai tapi tidak ada kelakuan. Wa man dhanna annahu bi badril juhd yasilu fahuwa mustaghnin, dan siapa orang yang mengira dirinya sudah berusaha lalu mendapatkan hasil dari usahanya, berarti dia menganggap dirinya tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, talabul jannah bila amal dzambun minad dzunub. Orang yang mencari surganya Allah tanpa berbuat amal yang soleh, maka itu adalah bentuk daripada dosa. Wa qala Al-Hasan, dan dikatakan oleh Al-Imam Hasan, tarkul mulahadhatil amal alamul haqiqah, tarkul mulahadhatil amal la tarkul amal. Orang yang sudah mengenal ilmu hakikat itu dia meninggalkan permasalahan di dalam urusan ibadahnya, tapi tidak meninggalkan ibadahnya. Artinya, ma'asyiral muslimin, yang pertama Nabi SAW mengatakan, hasibu anfusakum, hitung diri kamu sebelum kamu dihitung oleh orang lain. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, timbang dulu perbuatan kamu sebelum ditimbang oleh orang lain. Kita perlu tahu, al-mar'u hadithun fima ba'dah. Manusia ini akan jadi cerita orang yang setelahnya. Kita ini nanti bakal jadi ceritanya orang. Dulu ini dikenal orang baik, dulu ini dikenal orang ahli Quran, dulu orang ini dikenal sebagai orang yang sabar, ini dulu dikenal sebagai orang yang dermawan. Maka itu hitung diri kamu di dalam berbuat sesuatu apapun, karena nanti akan dihitung oleh orang lain. Wazinu a'malakum, dan timbang perbuatan kalian sebelum kita berbuat apa-apa. Timbang ini ada nilai kebaikan atau tidak.
Kenapa? Karena apa yang kita perbuat saat ini nanti akan cerita di hari mendatang. Jangan sampai kita nanti dikesan oleh orang keburukan kita. Jangan sampai nanti kita diingat sama orang kekurangan kita. Jangan sampai nanti kita diingat oleh orang kejelekan kita. Mumpung kita masih di alam dunia ini, ayo kita berbuat kebaikan. Kenapa? Betul kita nggak ingin dikenang orang. Jangan ya. Betul kita ini nggak ingin dikenang orang. Nanti aja bagi-baginya ibu, jangan rame. Betul kita ini nggak ingin dikenang orang, kita nggak ingin dipuji orang. Apapun yang kita lakukan, kita nggak karena orang, kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi penilaian orang. Tujuan kita untuk Allah, tapi orang akan menilai kita. Dan kalau kita sudah wafat nanti, orang mengenang kebaikan kita, maka kebaikan itulah yang dikatakan amal jariyah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sudah wafat tapi orang mengenang keburukan kita, itulah yang dikatakan maksiatun jariyah, dosa yang terus akan mengalir sampai ke alam kubur. Saya bawakan satu cerita singkat. Ada seorang yang mengadu, diceritakan oleh Nabi SAW kepada malaikat. Ya malaikah, lima tadribni wa ana la af'alu dzalik. Orang ini dipetut sama malaikat di kuburnya. Lalu orang ini mengatakan, malaikat, kenapa kau pukul aku sedangkan aku sudah tidak melakukan perbuatan ini? Katakan orang ini dulu ahli khomer, suka mabuk. Malaikat, sekarang saya sudah nggak mabuk, saya di dalam kubur, kenapa saya harus dipukul? Maka malaikat ini mendapatkan jawaban dari Allah untuk menjawab si mayat yang ada di dalam kuburnya. Wahai si mayit, barusan ada orang lewat, dan orang yang lewat ini mengenang, oh ini rumahnya dulu orang yang suka mabuk, maka kamu tercatat sebagai orang pemabuk walaupun kamu sudah tidak mabuk. Makanya itu timbang baik-baik, jangan kita ceroboh di dalam berbuat. Juga dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang menyangka tanpa usaha akan mendapatkan impiannya, itu adalah orang yang mutamannin, orang yang hanya berandai-andai dan itu tanda orang yang bodoh. Wah, saya kepingin kaya tapi tidur dia banyakkan. Saya kepingin jadi pengusaha tapi dia nggak mau belajar. Saya kepingin jadi orang yang alim tapi dia nggak mau mondok. Dari mana dapatnya? Cuma berkhayal. Orang yang banyak khayal itu namanya orang yang bodoh. Begitu juga kalau Anda mendapatkan sesuatu lalu Anda mengira itu karena usaha Anda, berarti Anda orang yang tidak butuh dengan Allah. Anda nggak sadar kalau itu bukan karena usahamu, tapi itu adalah titipan dan pemberian dari Allah. Kita jadi orang kaya misalnya, oh kalau saya nggak bekerja nggak mungkin saya akan bisa kaya. Banyak orang kerja nggak kaya kok. Wah kalau saya nggak sekolah dulu nggak bisa saya bisa punya pangkat yang tinggi. Banyak orang yang sekolah tapi nggak dapat pangkat. Itu namanya Anda dikasih karunia sama Allah, bukan karena usahamu. Orang yang menganggap, wah saya ini bisa beli mobil karena saya punya jerih payah, saya yang bekerja mantang-manting, saya capek sampai saya bisa begini. Anda meyakini dari usaha Anda, maka Anda orang yang tidak butuh kepada Allah. Takutnya Allah juga nggak butuh kepada Anda. Dan yang terakhir, Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, orang yang mencari surga tapi tanpa usaha itu adalah dosa. Angen-angen begini, wah saya kepingin masuk surga, saya ini pasti saya surga, tapi dia nggak sholat, dosa itu Pak. Berkhayal masuk surga tapi nggak ada amalnya, itu dosa, dzambun minad dzunub. Lah orang yang sudah paham ilmu hakikat, orang yang sudah paham ilmu hakikat, dia kalau ada masalah bukan meninggalkan ibadahnya, tapi yang diselesaikan masalahnya. Contoh,
Saya ini sholat, kalau dipuji, dilihat orang, saya ini riak. Saya ini kalau sholat di samping saya ada orang kaya begitu, wah jadi-jadi sholat saya ini, Allahu Akbar begitu. Tapi kalau sepi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Nah ini kalau orang yang sudah masuk ke dalam ilmu hakikat, dia bukan meninggalkan sholatnya, tapi dicari, kenapa ya saya kalau ada orang kok saya jadi lupa dengan Allah. Ini yang dia cari, penyebab penyakitnya ini yang dia selesaikan, bukan meninggalkan amalnya. Wah, daripada saya sholat akhirnya di masjid, saya kalau ke masjid saya nanti riak, dilihat orang saya sholatnya jadi sombong, ini sudahlah saya nggak ke masjid. Ini namanya orang yang bodoh, meninggalkan masjid karena dia punya permasalahan di dalam riaknya, ibadahnya. Tapi kalau orang yang cerdas, orang yang pandai, saya kalau ke masjid kok sombong ya, saya kok dilihat orang kok sholatnya semakin menjadi-jadi ya. Lah yang dicari permasalahannya ini yang diselesaikan. Bagaimana saya caranya kalau ibadah biar tidak terpengaruh dengan orang, ibadahnya tetap, tapi dia selesaikan bagaimana caranya saya kalau ke masjid mau ada siapapun tidak terganggu ibadah saya. Itu namanya orang yang paham tentang ilmu hakikat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jangan kita kendor. Lebih-lebih lagi jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia. Ad-dunya mata. Dunia ini cuma hanya kesenangan biasa yang akan menipu kita. Apa sih hari raya? Kok kita sampai bingung dengan urusan dunia? Makanannya disiapkan, bajunya disiapkan, kendaraannya diganti yang baru, bingung dengan urusan dunia. Dia lupa 10 terakhir ini Allah berikan pembebasan dari neraka, Pak. Kalau pertamanya Allah kasih rahmat, pertengahan Allah kasih pengampunan, ini sekarang pembebasan, idkum minan nar wa akhiruhu idkum minan nar. Akhir-akhirnya Ramadan adalah pembebasan dari neraka. Coba siapa yang mau masuk neraka? Nabi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi ini sudah dihapus dosanya oleh Allah, dosa yang dulu dan yang akan datang nggak punya dosa. Anda tahu kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan kemana Nabi? La yujadu fi baitihi illa mu'takifan fil masjid. Nabi kalau sudah 10 terakhir, sahabat kalau cari Nabi nggak ada di rumah. Kemana Nabi? Iktikaf di masjid. Apa yang dilakukan Nabi? Membaca Al-Quran, zikir, dan iktikaf di dalam masjid. Itu 10 terakhirnya Rasulullah SAW. Kita yang nggak punya jaminan dosa dimaafkan, leha-leha. Kita yang nggak punya jaminan dosa kita dimaafkan, kita bingung dengan urusan dunia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kullu yaumin indi id malam a'siyallah ta'ala. Setiap hari bagiku adalah hari raya, yang penting aku tidak bermaksiat kepada Allah. Poso gak melok, terawih ndak kenceng, baca Quran gak pernah, hari raya ngecet omah. Apa ini? Baru ikut riayaan tapi nggak ikut Ramadanan. Ya Allah, oleh karena itu ayo kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Semoga insya Allah ini Ramadan bukan Ramadan yang terakhir. Semoga kita semua panjang umur, ketemu lagi di Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih baik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna wa la tahrimna khaira ma indaka wa syarri ma indana. Allahumma hafadh fi ma baqi min syahri Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa jannibna minad dzunub wal atham wa yudrikna lailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.